Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Idayana Salsabila dari kelas B, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2022. Pada video ini, saya akan membuat tugas UTS Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Profesor Dr. Syamsul Bahri Talib dan Dr. Abdul Saman. Di video ini, saya akan menjelaskan mengenai materi kematangan emosi dan kontrol diri. Pengertian kontrol diri. Pakar psikologi kontrol diri Lazarus menjelaskan bahwa kontrol diri menggambarkan keputusan individu melalui pertimbangan kognitif untuk mengontrol perilaku guna meningkatkan hasil dan tujuan tertentu sebagaimana yang diinginkan. Selanjutnya, secara sederhana, Blattman mengatakan bahwa kontrol diri merujuk pada kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu yang diinginkan tanpa terhalangi baik oleh rintangan maupun kekuatan yang berasal dari dalam diri individu. Jadi, kontrol diri merupakan kemampuan individu untuk mengendalikan dorongan-dorongan baik dari dalam diri maupun dari luar diri individu. Individu yang memiliki kontrol diri akan membuat keputusan dan mengambil tindakan yang efektif untuk menghasilkan sesuatu yang diinginkan dan menghindari akibat yang tidak diinginkan. Materi selanjutnya yaitu keterkaitan kontrol diri dengan keterampilan emosional. Kontrol diri berkaitan erat pula dengan keterampilan emosional. Bahkan kontrol diri merupakan salah satu komponen keterampilan emosional sebagaimana yang dikemukakan oleh Goleman. Keterampilan ini dapat diajarkan kepada anak-anak individu yang dikuasai dorongan hati yang kurang memiliki kendali diri, bersosiasi dengan kekurangan kemampuan pengendalian moral. Selanjutnya, kontrol diri berpengaruh terhadap kesuksesan studi dan kepribadian. Secara empiris, hasil dari The Marshmallow Test terhadap anak-anak usia 5-7 tahun menunjukkan bahwa anak-anak yang mampu menahan diri untuk tidak memakan permen sebelum waktunya lebih sukses dibanding dengan mereka yang tidak bisa menahan diri. Keterampilan emosional. Keterampilan emosional adalah kemampuan lebih yang dimiliki seseorang dalam memotivasi diri, ketahanan dalam menghadapi kegagalan, mengendalikan emosi dan menunda kepuasan, serta mengatur keadaan perasaan. Melalui keterampilan emosional, seseorang dapat menempatkan emosinya pada porsi yang tepat, membela kepuasan, dan mengatur suasana hati. Keterampilan emosi dapat dipahami sebagai kemampuan untuk mengenali, mengelola, dan mengekspresikan dengan tepat, termasuk untuk memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain, serta membina hubungan dengan orang lain. Jelas bila seseorang individu mempunyai keterampilan emosi tinggi, dapat hidup lebih bahagia dan sukses karena percaya diri, serta mampu menguasai emosi atau mempunyai kesehatan mental yang baik. Aspek-aspek kontrol diri. Kontrol diri dibedakan atas 3 kategori utama. Yang pertama ada mengontrol perilaku. Mengontrol perilaku merupakan kemampuan untuk memodifikasi suatu keadaan yang tidak menyenangkan. Kemampuan mengontrol perilaku dibedakan atas 2 komponen. Yang pertama, kemampuan mengatur pelaksanaan, yaitu menentukan siapa yang mengendalikan situasi dan keadaan, dirinya sendiri atau orang lain, atau sesuatu di luar dirinya. Individu dengan kemampuan mengontrol diri yang baik akan mampu mengatur perilaku dengan menggunakan kemampuan dirinya. Yang kedua, kemampuan mengatur stimulus merupakan kemampuan untuk mengetahui bagaimana dan kapan suatu stimulus yang tidak dikehendaki. Ada beberapa cara dapat digunakan, yaitu mencegah atau menjauhi stimulus, menghentikan stimulus sebelum waktunya berakhir, dan membatasi intensitasnya. Selanjutnya, mengontrol diri kognitif. Mengontrol kognitif merupakan cara seseorang dalam menafsirkan nilai atau menggabungkan suatu kejadian dalam suatu kerangka kognitif. Mengontrol kognisi merupakan kemampuan dalam mengelola informasi yang tidak diinginkan untuk mengurangi tekanan. Mengontrol kognitif dibedakan atas 2 komponen. Yang pertama, kemampuan untuk memperoleh informasi. Informasi yang dimiliki individu mengenai suatu keadaan akan membuat individu mampu mengantisipasi keadaan melalui berbagai pertimbangan objektif. Yang kedua, kemampuan melakukan penilaian. Penilaian dilakukan individu merupakan usaha untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan dengan memperhatikan segi-segi positif secara subjektif. Mengontrol keputusan. Mengontrol
Keputusan merupakan kemampuan individu untuk memilih dan menentukan tujuan yang diinginkan. Kemampuan mengontrol keputusan berfungsi baik bila mana individu memiliki kesempatan, kebebasan, dan berbagai alternatif dalam melakukan suatu tindakan. Mengacu pada sebagai aspek kontrol diri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Avril, dapat disimpulkan bahwa kemampuan kontrol diri mencakup kemampuan mengatur perilaku, kemampuan mengontrol stimulus, kemampuan mengantisipasi suatu peristiwa atau kejadian, kemampuan menafsirkan peristiwa atau kejadian, dan kemampuan mengambil keputusan. Selanjutnya, kontrol diri menggambarkan kemampuan individu untuk mengontrol lingkungan pribadi secara kebutuhan intrinsik. Al-Yali berpendapat bahwa selain dapat mereduksi efek psikologis yang negatif yang bersumber dari salah satu stresor lingkungan, kontrol diri juga dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat pencegahan atau preventif. Secara umum, strategi untuk memaksimalkan kontrol diri dapat digolongkan dalam 3 kategori Wandersman. Yang pertama, membuat atau memodifikasi lingkungan menjadi responsif atau menunjang tujuan-tujuan yang dicapai oleh individu. Pada prinsipnya, arah ini menempatkan objek atau lingkungan sebagai sentral atau pusat pengembangan. Yang kedua, memperbanyak informasi dan kemampuan untuk menghadapi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan. Subjek atau individu menjadi fokus atau sentral pengembangan. Misalnya melatih diri mengantisipasi hal-hal atau kondisi yang tidak menyenangkan yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang. Yang ketiga, menggunakan secara lebih efektif kebebasan memilih dalam pengaturan lingkungan, misalnya menggunakan waktu dan posisi individu dalam situasi atau lingkungan tertentu keluar dari suatu keadaan atau lingkungan pada saat tertentu. Juga dapat digunakan sebagai alternatif bila mana hal tersebut dipandang lebih baik. Itu tadi materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.